Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi kelanjutan dari part sebelumnya. Di part sebelumnya, Sofan telah sampai di kota Haiyan di wilayah Beizo. Tujuan utama mereka kali ini adalah pergi ke pesisir utara. Namun dia masih harus melakukan perjalanan panjang sebelum ke sana. Lalu di kota ini juga akhirnya Sofan bertemu dengan salah satu raja pedang, yaitu Baili Yuyu. Dan langsung aja mari kita bahas di part 184. Dan part kali ini aneh ambil dari kelanjutan bab 983 sampai dengan 986. Di sisi tengah hutan yang gelap ada sekitar selusin orang yang duduk di atas rumput yang basah. Mereka semua terlihat bermeditasi dan salah satu di antara mereka memiliki tekanan yang sangat kuat. Orang ini tidak lain adalah master pedang tak terkalahkan, Baili Yudian. Lalu ada juga 4 orang lain di belakangnya yang memiliki aura yang mengerikan. Mereka semua adalah raja pedang dari keluarga Baili. Dan juga di sana masih ada sekitar selusin pemuda yang sangat menjanjikan. Lalu, setelah beberapa saat, suara hembusan angin terdengar dengan jelas dan sosok wanita cantik muncul di depan semua orang. Baili Yudian perlahan membuka matanya dan dengan santai berkata, "Yuyu, apa yang terjadi? Apakah Jingwei sudah mulai bergerak?" Mendengar ini, yang lain pun segera membuka mata mereka dan menatap ke arah Baili Yuyu. Lalu Baili Yulei mengerutkan keningnya saat melihat ekspresi dari Baili Yuyu. "Ada apa? Sepertinya wajahmu sedang tidak baik. Apakah kamu bawa berita yang tidak baik untuk kita?" "Leluhur, tolong maafkan saya. Yuyu benar-benar tidak sengaja." Wajah Yuyu kini terlihat ketakutan. Baili Yudian melihat Yuyu tanpa mengatakan apapun. Wajahnya terlihat begitu tenang dan tidak ada bedanya dengan permukaan air yang tenang. Padahal kalau air itu tenang, biasanya itu sangat dalam dan berbahaya. Lalu setelah beberapa saat, Baili Yudian kemudian berkata, "Jelaskan padaku apa yang terjadi. Maka aku bisa melihat apakah kau bersalah atau tidak. Kau tentu tahu bahwa aku tidak akan kehilangan kesabaran tanpa alasan. Selalu ada sebab dan akibat. Jadi, jelaskan padaku apa yang terjadi." "Baik, Yuyu akan bercerita." Baili Yuyu membungkuk lagi dan kemudian berkata, "Leluhur telah memberi perintah saya untuk memeriksa perbatasan. Tapi seperti biasa saya tidak menemukan apapun. Perdana Menteri pun nampaknya belum mulai bergerak sekarang. Tapi apa? Tapi Yuyu sebelumnya berjalan-jalan ke kota dan bertemu seseorang saat dalam perjalanan pulang," kata Baili Yuyu dengan wajah khawatir. Lalu Baili Yulei menatap Yuyu dan berkata, "Bertemu seseorang? Siapa yang kau temui? Apa itu ada hubungannya dengan kami sampai kau menjadi begitu gugup seperti sekarang?" Sebenarnya, saya pun baru kali ini bertemu dengannya. Tapi dia sepertinya adalah anak yang berasal dari Gunung Tianmo." "Apa? Gunung Tianmo? Maksudmu sekte tersembunyi yang menyebabkan kegemparan besar di Sisou 2 tahun lalu?" Baili Yuyu kini tampak gugup, tapi kemudian perlahan mengangguk sambil melihat ke arah Baili Yulei. Baili Yulei kini terlihat terkejut dan berkata, "Informan kita dari Sisou mengatakan bahwa kekuatan dari Gunung Tianmo itu sungguh tidak terduga. Bahkan ada yang mengatakan kalau mereka memiliki kekuatan yang setara dengan leluhur.
Bahkan 2 tahun lalu, Gunung Tianmo telah meratakan 5 sekte besar dalam waktu singkat. Tapi, kenapa orang-orang dari Gunung Tianmo itu sekarang muncul di wilayah Beizhou? Ini akan sangat buruk jika sampai kita harus menghadapi mereka juga. Baili Yutian tampak mendengarkan penjelasan dari Baili Yulei. Lalu, dengan suara dingin dia berkata, "Yulei, kamu baru saja mengatakan bahwa penguasa dari Gunung Tianmo ini dapat menyaingi kekuatanku." Itu saya sendiri tidak terlalu yakin, leluhur. Saya yakin bahwa tidak ada orang yang bisa menyaingi kekuatan dari leluhur. Itu pasti hanyalah sebuah rumor. Meskipun melihat 5 sekte itu dihancurkan dalam waktu singkat, setidaknya orang itu harusnya setara dengan kami, Raja Pedang. Tubuh Yulei kini gemetaran. Dia tahu bahwa tidak seharusnya dia merendahkan Baili Yutian. Atau jika dia sampai marah, maka kepalanya pun bisa ikut hancur dalam sekejap mata. Sudut mulut Baili Yutian berkedut dan senyuman dingin menghiasi wajahnya. Lalu dengan suara dingin dia berkata, "Yulei, bukankah orang tua ini sudah memberitahumu sebelumnya? Di depanku kamu tidak perlu terlalu banyak berbelit-belit. Orang tua ini sudah tahu apa yang sebenarnya. Jadi, menurut orang-orang bahwa penguasa dari Gunung Tianmo itu setara denganku. Jika itu memang benar, maka aku akan sangat menantikan saat aku bisa bermain dengannya. Karena itu, apakah kalian pernah melihatnya?" Leluhur, maafkan kami, tapi kami belum pernah menemuinya, dan juga tidak banyak orang di Shizhou yang sempat melihatnya. Karena setelah menghancurkan kelima sekte, sosok itu pun menghilang begitu saja. Bahkan saya khawatir kalau ini hanyalah rumor yang dibesar-besarkan. Lagi pula leluhur pasti tahu bahwa rumor biasanya hanya sebatas bualan belaka. Bahkan jika Gunung Tianmo itu kuat, saya yakin itu tidak setinggi seperti yang dirumorkan, kata Baili Yulei dengan tubuh gemetaran. Baili Yutian pun mengangguk dan perlahan berkata, "Itu memang benar. Lagi pula jika ada orang yang memang begitu kuat, tidak mungkin namanya tidak pernah muncul ke permukaan. Mungkin saja Gunung Tianmo itu sebenarnya hanyalah sebuah rumor untuk menakut-nakutiku." Saya setuju dengan apa yang leluhur katakan. Ya, itu yang kukatakan, dan begitulah seharusnya. Tapi sekarang Gunung Tianmo telah muncul ke permukaan, kata Baili Yutian. Matanya tampak menajam dan kemudian berkata lagi, "Karena mereka ada di permukaan, artinya ini bukan hanya sekedar trik atau tipuan. Jika memang ada murid dari Gunung Tianmo, maka aku sendiri ingin pergi untuk melihatnya." "Apa? Leluhur, apakah Anda benar-benar ingin menemui penguasa dari Gunung Tianmo?" tanya Baili Yulei yang terlihat sangat terkejut. Baili Yutian pun mengangguk dan kemudian tertawa kecil. Orang tua ini tidak pernah menemukan rival setelah waktu yang sangat lama. Kali ini kemungkinan ada yang bisa menyaingi orang tua ini. Dan mungkin aku bisa merasakan pertarungan sengit dengannya. Itu sungguh layak untuk dicoba. Setelah itu Baili Yutian kemudian tertawa lagi dan kembali menatap Baili Yuyu. "Yuyu, katakan yang sebenarnya. Bagaimana bisa kamu bertemu dengan orang dari Gunung Tianmo itu?" "Baik leluhur." Setelah itu Baili Yuyu mulai menceritakan semua kejadian di toko dan pertemuannya dengan Sofan. Setelah memahami semuanya, Baili Yutian tampak merenung untuk sesaat lalu kemudian bergumam,
Yuyu, kamu adalah ahli di puncak ranah Guiyuan. Bahkan jika kamu tidak menggunakan artefak untuk menyembunyikan kultivasimu, tapi kau sudah melepaskan niat membunuh di tempat itu. Seharusnya bocah yang kau katakan itu pun pasti sudah tahu akan kekuatan dan juga identitasmu. Tapi meski begitu, apa benar dia hanya berada di ranah visi dewa tahap 3? Apakah dia sama sekali benar-benar tidak menunjukkan rasa takutnya padamu? Dan jika itu semua benar, bukankah anak itu terlalu berbakat? Saya rasa tidak, leluhur. Jika sebelumnya Anda tidak memberikan larangan untuk saya membunuh, saya pasti sudah membawa kepala anak itu untuk menemui Anda. Yuyu, siapa yang mengajarimu untuk membuat alasan? Kau sudah kalah dan tidak seharusnya kau membela diri, kata Bai Liu Tian dengan dingin. Tapi meski begitu, dia adalah anak yang berbakat. Dia bisa memahami kelemahanmu dengan akurat. Bahkan jika kau juga salah karena tidak menyembunyikan identitasmu dengan baik, bahkan sampai tertangkap oleh anak kecil, kau harus mengakui kekalahanmu ini. Mendengar itu wajah Bai Liu tampak suram. Dia hanya bisa membungkuk dan terdiam. Bai Liu Tian merenung sejenak, lalu kemudian kembali berkata, Yuyu, besok pergilah untuk menemui anak itu lagi. Aku ingin tahu seberapa baik murid dari Gunung Tianmo itu. Apakah mereka memang cukup baik dan bisa bersaing dengan keluarga Baili kita atau tidak? Menemui anak itu lagi dan mengujinya? Ya. Dan kali ini aku mengizinkanmu untuk membunuh. Jadi kamu tidak perlu takut lagi, kata Bai Liu Tian dengan tatapan dingin. Bai Liu segera terlihat bersemangat dan membungkuk. Terima kasih leluhur. Kali ini anak itu tidak akan lepas dari tangan. Tapi sebelum Bai Liu menyelesaikan kata-katanya, Yu Tian kembali menyambung. Kau memang boleh membunuh, tapi tidak dengan anak itu. Kau hanya bertugas untuk menguji kemampuannya saja. Bai Liu terkejut. Dia pikir pencabutan larangan itu untuk semua orang, termasuk membunuh Sofan. Tapi rupanya tidak. Dan kemudian Yuyu kembali berkata, tetapi leluhur, bukankah Anda sudah memberi izin saya untuk melakukannya? Tapi kenapa saya tidak boleh membunuh anak itu? Sudah kukatakan, kau hanya akan mengujinya, bukan untuk membunuhnya. Aku ingin melihat kemampuan dari anak yang berasal dari Gunung Tianmo yang legendaris ini. Selain itu, jika dibandingkan dengan keluarga kita, apakah mereka memang layak menyandang reputasi itu? Kau akan memburunya, membuat dia ketakutan dan resah sepanjang waktu. Aku ingin melihat respon dari anak ini. Dan juga ini akan menjadi ujian yang menarik. Perlahan senyuman muncul di wajah Bai Liu Tian. Tapi setelah mendengar semua itu, Bai Liu terdiam untuk beberapa saat. Dia sendiri tidak bisa menerima semua perintah itu dan mulai merencanakan sesuatu yang lain. Dan perlahan Bai Liu mulai tersenyum. Setelah itu Bai Liu yang sedari tadi mendengarkan, dia kemudian angkat suara. Leluhur, jika Yuyu turun tangan dan membuat kekacauan, bukankah itu akan menyebabkan perang sebelum waktunya tiba? Saya rasa Jingwei akan keberatan dengan hal ini. Tidak masalah, kata Bai Liu Tian sambil melambaikan tangannya. Lalu dia berkata lagi, Jingwei adalah Perdana Menteri. Tujuannya adalah mencapai kemenangan dalam penyerangan ini. Tapi aku berbeda dengannya. Aku hanya ingin menemukan lawan yang setara. Aku ingin bersaing dan mengeksplorasi jalan surgawi untuk menjadi lebih kuat.
Jika ada yang berani menghalangi jalan dari orang tua ini, bahkan jika itu adalah kepentingan kekaisaran pun aku tidak peduli. Apa kau mengerti?" "Tentu leluhur," kata semua orang yang ada di sana sambil membungkuk. "Baiklah, bicaranya sudah selesai. Maka sudah saatnya untuk mengurus masalah pribadi." Baili Yudian melambaikan tangannya dan segera Baili Yuyu terpental dalam sekejap. Dia terlempar jauh dan menghantam bebatuan. Setelah asap menghilang, Baili Yuyu perlahan bangun dan terlihat noda darah di sudut mulutnya. Semua orang pun terkejut, terutama Baili Yulei yang kemudian langsung menghadap Baili Yudian. "Leluhur, itu adalah hukuman untuknya. Aku hanya memerintahkan dia untuk menyelidiki perbatasan, tapi dia justru pergi ke toko dan bertemu dengan orang asing. Sifatnya sebagai wanita itu benar-benar sulit untuk dirubah," kata Baili Yudian dengan tatapan dingin. Lalu sekali lagi Baili Yudian kembali berkata dengan acuh tak acuh, "Yulei, kamu pergilah dan hukum dia dengan 1000 cambukan. Setelah selesai, baru lepaskan dia." "Baik." Baili Yulei langsung membungkuk dan tidak membantah sedikit pun. Baili Yuyu pun sama. Dia segera membungkuk dan mengikuti Baili Yulei. Mereka berdua pun pergi ke dalam hutan. Lalu setelah beberapa saat, suara cambukan yang keras menggema di seluruh tempat itu. Dan setelah 1000 cambukan, Baili Yuyu kembali ke tempat Yudian dengan tubuh terhuyung-huyung. Kepalanya penuh dengan keringat dan ada noda darah yang mengalir dari punggungnya. Tapi dia tidak mengatakan apapun. Dia kembali memberi hormat pada Baili Yudian, lalu segera pergi untuk menjalankan misinya kali ini. Melihat punggung Baili Yuyu, Baili Yulei hanya bisa menghela nafas panjang, lalu kembali bermeditasi bersama Baili Yudian. Setelah 5 hari berlalu, akhirnya karavan dari keluarga Qian sudah siap untuk berjalan, di mana semua itu dipimpin oleh Sofan dan juga ditemani oleh para pelayan yang akan mengoperasikan kereta dengan binatang roh tingkat 3. Setelah itu mereka mulai berjalan meninggalkan kota dan pergi ke tujuan pertama mereka. Setelah keluar dari kota, semua orang merasa tidak tenang, karena sekarang ada seorang wanita yang terus mengikuti mereka. Belum lagi, kekuatannya yang tidak biasa itu semakin membuat suasana menjadi mencekam. "Tuan, kenapa wanita itu terus mengikuti kita?" tanya seorang pelayan pada Sofan. Tapi Sofan sendiri tersenyum. "Tidak masalah, dia hanyalah Raja Pedang Leng Yu, salah satu dari 9 Raja Pedang di Songso, Baili Yuyu. Aku sedikit memiliki konflik dengannya beberapa hari lalu, dan mungkin dia datang hari ini untuk menakut-nakuti kita. Ini tidak akan menjadi masalah besar, tenang saja." Mendengar itu, semua orang di dalam kereta pun langsung menelan ludah. Mereka tahu rumor tentang Baili Yuyu, dan sekarang yang sedang mengintai mereka adalah orang itu sendiri. Jadi sangat mustahil untuk mereka bisa merasa tenang. Melihat pikiran mereka semua, Sofan tidak bisa menahan tawanya, lalu menepuk kepala QR. Seolah dia memberi isyarat pada QR. QR pun paham dan dengan santai berkata, "Apa yang kalian takutkan? Dia tidak akan berani melakukan apapun pada kita. Jika dia memang bisa melakukan sesuatu, dia pasti sudah menyerang kita sejak 5 hari lalu. Dan lagi pula, sebelum dia pergi, ayahku sudah memarahinya. Jadi seharusnya dia tidak akan melakukan apapun pada kita.
Kalian tidak perlu merasa gugup seperti itu. Tunggu Tuan, apakah Anda bertengkar dengannya? Semua orang langsung memandang Sofan dengan keheranan. Tuan, Anda sungguh berani. Bahkan Anda tidak mundur saat berhadapan dengan salah satu dari 9 Raja Pedang. Kami benar-benar mengagumi Anda sekarang. Sekarang kami paham kenapa Tuan muda mengikuti jejak Anda. Sofan tersenyum sambil melambaikan tangannya. Tidak seharusnya kalian berterima kasih padaku. Kalian seharusnya berterima kasih pada Baili Yudian. Dialah yang memberikan larangan pada Raja Pedang untuk tidak bertindak sembarangan. Karena itu juga akhirnya kita bisa agak santai. Namun sebelum menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba ledakan yang keras terjadi dan itu sampai menggetarkan tanah. Semua orang segera keluar dari kereta dan sekarang mereka bisa melihat bahwa satu dari kereta mereka telah hancur. Semua orang pun terkejut dan jatuh karena ketakutan. Para pelayan itu dengan panik menatap Sofan dan berseru, "Tuan, bukankah kamu mengatakan kalau dia tidak akan melakukan apapun? Tapi bagaimana dengan ini?" Ya, dia memang tidak akan melakukan apapun 5 hari yang lalu. Tapi tidak untuk sekarang. Sepertinya orang tua itu sudah mencabut larangan pembunuhan pada gadis ini. Hanya saja, aku sendiri tidak tahu seberapa jauh larangan itu sudah dicabut, kata Sofan dengan tenang. Setelah itu Baili Yuyu kemudian menunjukkan dirinya dengan senyuman di wajahnya. Bahkan jika dia adalah wanita yang cantik, tapi melihat gerakannya, dia hampir tidak bisa dibedakan dengan iblis. Melihat itu semua, para penjaga pun langsung mundur. Tapi Sofan dengan santai melambaikan tangannya. "Nona, kita bertemu lagi. Bagaimana kabarmu kali ini?" "Omong kosong, tidak perlu basa-basi denganku," kata Yuyu dengan wajah yang kesal. Lalu dia berkata lagi, "Sebelumnya kau mengatakan kalau aku tidak berani menyerang kalian. Sekarang aku sudah melakukannya. Barangmu kuhancurkan dan berikutnya adalah dirimu." Tapi Sofan menggelengkan kepalanya tanpa komitmen. "Nona, aku mungkin menyinggungmu pada hari itu. Tapi semua itu tidak ada hubungannya dengan orang-orang ini. Seharusnya kamu tidak perlu melibatkan orang-orang ini dalam urusan kita. Orang yang tidak bersalah, jika mereka bersamamu itu artinya mereka telah melakukan sebuah kesalahan," kata Baili Yuyu sambil mencibir. Sofan menghela nafas lagi. "Mengapa Nona menjadi begitu kejam? Memang mereka bersamaku, tapi setidaknya jika kamu memang mau membunuh kami semua, maka bunuhlah aku terlebih dahulu di depan mereka semua." "Apa kau pikir ada hal yang murah di dunia ini? Semakin kau ingin mati, maka membuatmu putus asa itu akan jauh lebih menyenangkan. Aku akan membunuh bawahanmu satu persatu, sampai akhirnya hanya kau yang tersisa. Dan aku akan membunuhmu saat kau dilanda penyesalan. Inilah yang akan kau terima karena telah berani menyinggungku." "Bocah, jika kau memang dari tempat itu, seharusnya kau cukup kuat. Lantas, kenapa kau tidak menyelamatkan nyawa dari orang-orang ini saja?" Sofan melihat Yuyu, lalu kemudian sambil tersenyum dia berkata, "Bukannya aku tidak bisa melakukannya. Hanya saja, aku tidak pernah memikirkan hal yang sia-sia seperti itu." Lalu perlahan Sofan berkata lagi dengan santai, "Sepertinya Nona ini sedang terluka. Sayang sekali wajah mulusmu itu kini ternoda. Itu jelas adalah sebuah aib bagi seorang wanita.
Jadi, kenapa Nona tidak mencoba untuk menyembuhkannya dan menggunakan Yuan Li Anda sendiri? Daripada Nona menggunakan Yuan Li itu untuk membunuh orang lain. Zofan kemudian melangkah maju dan mengangkat tangannya ke arah wajah Bai Yuyu yang terluka. Yuyu terkejut dan langsung berteriak, "Apa yang mau kau lakukan?" "Nona, tenanglah. Aku hanya ingin menyembuhkan lukamu. Jangan khawatir. Lagi pula aku hanyalah ahli tingkat rendah yang tidak akan bisa melukaimu," kata Zofan yang kemudian mengeluarkan aura hijau dan segera menyembuhkan luka dari wajah Bai Yuyu. Dengan kemampuan Nona, cedera seperti ini seharusnya bisa disembuhkan dengan mudah. Tapi karena kamu sepertinya tidak mau melakukannya sendiri, maka aku memberi perlakuan spesial. Sekaligus anggaplah ini sebagai permintaan maafku untuk kejadian sebelumnya. Tapi jika kau bisa terluka seperti ini, sepertinya orang yang ada di belakangmu sedang merasa tidak senang. Bai Yuyu mengerutkan keningnya dan menggertakkan gigi. "Kau tidak perlu sok peduli padaku. Ini adalah hukuman kecil dari leluhurku. Dan apakah ini harus disembuhkan atau tidak, itu adalah keputusannya, bukan keputusanmu." "Jadi seperti itu. Lantas kenapa kemudian kamu menyerang kami dan berniat untuk membunuh orang-orang? Apakah itu juga adalah perintah dari leluhurmu? Apakah laranganmu telah dilepaskan sepenuhnya kali ini?" tanya Zofan dengan tenang. Tapi Bai Yuyu masih tampak kesal. "Tentu saja, sekarang aku tidak akan ragu lagi. Jika kau memang ingin mati, maka aku bisa langsung mengabulkannya." "Benarkah begitu? Apa leluhurmu juga memintamu untuk membunuhku?" tanya Zofan tiba-tiba. Mendengar itu Bai Yuyu tampak stagnan. Dia ragu-ragu untuk sementara waktu. Tapi kemudian dia langsung menjawab, "Tentu saja anak bodoh. Aku sudah mendapatkan perintah langsung darinya." "Benarkah? Perintah apa itu?" kata Zofan sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ya, bagaimanapun, Zofan sudah bisa menebak alur dari cerita ini. Jadi dia pun tampak sangat tenang. Zofan tahu kalau kedatangan Bai Yuyu ini adalah untuk mengujinya. Dia tidak akan berani sampai bertindak lebih dari itu. Atau eksistensi dari Gunung Tianmu mungkin akan mulai menyerang mereka. Itulah yang saat ini sedang mereka khawatirkan. Tapi bagaimanapun, sebenarnya Gunung Tianmu adalah nama palsu. Zofan menggunakannya untuk menjalin kerjasama dengan Pavilion Qianlong. Lalu muncul lagi saat dia menghancurkan sekte di Shizhou. Kebohongan itu terus berlanjut dan sekarang dia menggunakan nama ini untuk menekan orang-orang dari Zhongzhou. Itu sungguh menarik. Dia bahkan tidak bisa digerakkan dengan mudah. Kebohongan yang terus-menerus ditumpuk lama-lama justru menjadi kenyataan. Zofan tampak percaya diri dan matanya pun berbinar. Dia tahu bahwa hari ini Bai Yuyu tidak akan berani bertindak terlalu jauh. Dia pasti hanya ingin memberikan peringatan padanya saja. Tapi melihat respon dari Zofan ini, Bai Yuyu semakin tidak bisa menahan kemarahannya. "Apa yang sedang kau tertawakan, anak kecil? Apa kau tidak percaya kalau aku bisa membunuhmu sekarang?" Tidak. Saya sungguh percaya kalau Nona bisa membunuh saya. Jadi saya hanya sedikit memancing saja, kata Zofan sambil tertawa pelan. Lalu dia semakin mendekati Bai Yuyu. Kini keduanya sangat dekat hingga tubuh mereka hampir bersentuhan. Melihat sikap Zofan dan merasakan nafas Zofan yang sangat dekat dengannya, itu membuat jantung dari Bai Yuyu berdebar. Wajahnya pun memerah. Kamu, apa yang mau kau lakukan?" kata Bai Yuyu dengan panik. "Ada apa, Nona? Bukankah kamu ingin membunuhku? Aku hanya mempermudah jalanmu. Kenapa kamu sepertinya tidak puas dengan kebaikanku ini?"
kata Sofan dengan acuh tak acuh. Mendengar itu, Bailey Yuyu menatap Sofan yang ada di depannya. Dan semakin lama, jantungnya semakin berdebar tak terkendali. Dia tampak bingung dan tidak tahu harus melakukan apa. Untuk sesaat, Bailey Yuyu benar-benar seperti patung. Tapi kemudian, dia menunjuk Sofan dan berkata, "Pergi, jangan dekati aku. Aku pasti akan membunuhmu nanti. Tapi aku tidak akan langsung membunuhmu begitu saja. Aku akan menyiksamu perlahan sampai aku puas. Akan kupastikan bahwa tidurmu tidak akan nyenyak dan kau akan ketakutan sepanjang waktu." Bailey Yuyu kini tidak lagi berani menatap Sofan, dan dia segera berbalik dan menghilang dalam sekejap. Sofan terlihat tersenyum lalu kemudian berbalik dan menatap semua orang. "Semuanya, bereskan kekacauan ini. Kita akan lanjutkan perjalanan ini." Tapi semua orang masih tampak ketakutan dan enggan untuk bergerak. Mereka semua menatap Sofan dengan penuh kekaguman. "Hei, ada apa dengan kalian? Kenapa kalian masih diam saja?" bentak Sofan. Tapi setelah itu, para penjaga pun tertawa. Mereka memuji Sofan dengan penuh kekaguman. "Tuan, Anda benar-benar berani menggoda salah satu dari Raja Pedang yang legendaris. Anda sungguh luar biasa. Bahkan Anda membuat dia enggan untuk membunuh Anda." "Jangan banyak omong kosong. Aku hanya menguji batasan yang dia miliki," kata Sofan kemudian. "Menguji? Batasan apa yang sedang Anda uji?" Sofan kemudian berkata dengan tenang, "Meski Bailey Yudian telah mencabut larangan membunuh pada Bailey Yuyu, tapi dia masih tidak bisa membunuhku. Dia hanya mencari alasan untuk menutupi larangannya ini, dan dia masih enggan untuk bergerak. Bahkan jika dia mengatakan akan mengawasi kita setiap waktu, tapi pada akhirnya kita tidak perlu khawatir. Semua berjalan sesuai dengan rencana. Ayo, segera bereskan dan kita akan berangkat." Mendengar perintah ini, semua orang hanya bisa menghela nafas, tapi tidak juga bergerak. Melihat semua itu, Sofan kembali melirik mereka dan berkata, "Sudah kukatakan dia tidak akan menyentuhku, tapi tidak dengan kalian. Bisa saja dia datang dan kemudian membunuh kalian tanpa kalian sadari." "Oi Tuan, itu sungguh kata-kata yang buruk," protes mereka. Tapi kemudian salah seorang penjaga tertawa dan berkata, "Bukankah dia tidak akan menyentuh Tuan? Kalau begitu, kami hanya harus tinggal bersama Tuan di masa depan. Saat makan, tidur, bahkan saat perjalanan, kami akan selalu bersama Tuan, sehingga dia tidak akan menyentuh kami juga." Mendengar itu, Sofan perlahan tersenyum. Cerdas, itu adalah cara yang bagus. Namun, jika kita benar-benar ingin menyingkirkan wanita ini agar tidak mengikuti kita lagi, maka kita perlu melakukan negosiasi dengan orang yang ada di belakangnya. Orang yang ada di belakangnya? Mungkinkah Tuan ingin bernegosiasi dengan... Sofan langsung mengangguk dan berkata, "Ya, Master Pedang nomor 1 di dunia. Sebentar lagi dia pasti akan menemui kita secara langsung." Di sisi lain, Yuyu dikalahkan, kata Bailey Yule yang tampak tidak percaya. Kali ini semua orang dari Zhongzhou berkumpul di puncak gunung, dan dari sana mereka melihat apa yang terjadi sebelumnya. Bailey Yudian pun tampak tidak percaya dengan semua itu. Dia tahu benar kemampuan dari Yuyu, tapi seorang anak kecil benar-benar bisa menghentikannya hanya dengan beberapa kata-kata. Itu sungguh adalah kualitas mental yang sangat baik. Setelah itu Bailey Yudian melirik ke samping dan berkata, "Sebagai Raja Pedang, kekuatan Yuyu sangatlah tinggi. Tapi bagaimanapun dia kalah kali ini. Menurutmu apa yang sebenarnya terjadi?"
Bai Liyulei dan 3 orang Raja Pedang lainnya pun tidak tahu dan hanya bisa menggelengkan kepala mereka. Semuanya menunggu pencerahan dari Bai Liyutian. Tapi Bai Liyutian tidak langsung menjelaskan dan sekali lagi bertanya, "Pangeran, apa kalian tahu alasannya?" Sekitar 10 pemuda yang cakap kini ditatap oleh Bai Liyutian. Sampai akhirnya salah satu dari mereka segera membungkuk. Menjawab pertanyaan dari leluhur, "Saya berpikir bahwa sebenarnya Raja Pedang Leng Yu tidaklah sepenuhnya kalah. Bahkan jika dia mau, dia pasti bisa membunuh anak itu dengan mudah. Tapi lawannya memiliki skema yang tidak bisa diprediksi oleh Raja Pedang Yuyu. Kebijaksanaan lawan nampaknya jauh lebih mendominasi dan membuat Raja Pedang Yuyu sampai harus mengambil langkah mundur." "Pemikiranmu tidaklah buruk, Pangeran," kata Bai Liyutian. Lalu Bai Liyulei yang sebelumnya selalu diam kemudian berkata dengan suara dingin, "Hukum surga dan bumi mengatakan bahwa yang lemah pun bisa memangsa yang terkuat. Pada dasarnya semuanya akan bergantung pada taktik yang digunakan untuk menyingkirkan pemangsa itu. Itu tidak ada bedanya dengan landak yang sebenarnya lemah jika tanpa duri di tubuhnya. Karena landak memiliki duri-duri itu, bahkan harimau pun enggan untuk memangsanya. Dari yang saya lihat, sepertinya anak itu tidak hanya menggoda Yuyu, tapi dia juga berhasil menemukan titik lemah dari Yuyu dan membuat dia tidak bisa bergerak lebih jauh lagi. Jadi kesimpulannya, anak ini berhasil menang kali ini karena dia lihai dalam bersilat lidah. Jika saja Yuyu tidak..." Bai Liyulei tiba-tiba berhenti. Dia hampir mengatakan kata yang tabu. Tubuhnya kini gemetaran dan keringat dingin mengalir deras dari dahinya. Melihat itu, Yutian menatapnya dan berkata dengan ringan, "Ada apa? Kenapa kau tidak melanjutkan kata-katamu itu? Orang tua ini tidak pernah membatasimu untuk bicara. Jadi apa kau pikir bahwa karena aku tidak mengizinkan Yuyu untuk membunuh anak itu, jadi dia tidak bisa mengerahkan kekuatan penuhnya? Apa kekalahan Yuyu kali ini adalah salah dari orang tua ini?" "Leluhur, saya tidak bermaksud begitu." Buru-buru Yulei membungkuk dengan wajah ketakutan. Dia langsung mengakui kesalahannya dan memohon ampun. Putra mahkota yang melihat ini tidak bisa menahan tawanya. Sepertinya Raja Pedang Guntur benar-benar kehilangan wibawanya kali ini. Bai Liyulei langsung memelototinya dan tampak marah. Tapi dia juga tidak berani mengatakan apapun. Lagi pula, sekarang Bai Liyutian sedang menandai dirinya. "Kalian semua sekarang diamlah," kata Bai Liyutian sambil melambaikan tangannya. Lalu kemudian dia melihat kembali ke arah Zhou Fan dan berkata, "Jawaban kalian berdua memang bagus, tapi belum mencapai intinya. Ini tidak hanya tentang skema ataupun kekuatan kasar milik Yuyu. Tapi itu karena anak ini tidak biasa. Bahkan dengan 1/10 kekuatan dari Yuyu, itu saja sudah mampu untuk menakuti ahli biasa sampai setengah mati. Tapi anak ini sama sekali tidak terlihat terganggu dengan kemampuan Yuyu. Dia terlihat tenang dan seperti bisa mengendalikan semua situasinya. Karena itu juga dia bisa memilih jalan untuk menyerang kelemahan dari Yuyu. Selain itu, jika orang tua ini tidak membiarkan Yuyu melakukannya, dia tidak akan berani mengambil tindakan. Dia sungguh tidak berguna. Dia bahkan tidak berani menentang otoritas dari orang tua ini. Jika dia seperti ini terus, maka dia tidak akan pernah bisa melanjutkan kultivasinya. Bagaimanapun, orang tua ini menekannya, tapi dia tidak punya tempat untuk pergi. Semua orang terlihat gemetar ketika mendengar semua yang dikatakan oleh Bai Liyutian. Dan Bai Liyulei kemudian berkata, "Leluhur,
Apa maksud Anda akan lebih baik jika Yuyu melanggar perintah Anda? Jika dia tidak mendengarkanku, itu akan jauh lebih baik. Tapi dia pasti akan mati, kata Bailey Yutian dengan suara dingin. Terlihat kemarahan di wajahnya dan itu membuat semua orang bingung. Mereka tidak habis pikir bahwa Yutian mengatakan kalau Yuyu sebaiknya melawan perintah. Tapi konsekuensi jika dia melawan perintah adalah mati. Itu semua adalah pilihan yang sama-sama buruknya. Bailey Yutian kemudian menghela nafas dan berjalan pergi meninggalkan tempat itu. Lalu yang lain pun segera mengikuti langkahnya dan pergi juga. Di sisi lain, akhirnya karavan Zovan yang telah bergerak selama 3 hari berturut-turut kini masih terlihat cemas. Semua orang terlihat ngeri karena selama 3 hari ini Bailey Yuyu selalu mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. Mungkin dari kesemua orang itu hanya Zovan dan QR yang bisa merasa tenang dan tidak terlihat panik sedikit pun. Salah seorang penjaga kemudian berkata, "Tuan, iblis perempuan itu telah mengikuti kita dari belakang selama 3 hari. Dia sudah seperti belatung yang menempel pada tulang. Bahkan meski Anda sudah meramalkan kalau dia tidak akan menyerang Anda, tapi bagaimana jika dia berubah lagi dan menyerang kita? Kita tidak punya jalan untuk melarikan diri." Seorang penjaga pun ikut berseru, "Tuan, yang dia katakan itu benar. Jika terus seperti ini, saya tidak tahu bagaimana cara Anda untuk mengatasinya di masa depan nanti." Zovan sendiri masih tampak tenang lalu berkata dengan santai, "Tidak masalah. Lagi pula kita sudah hampir sampai." "Hampir sampai? Kemana?" "Perhentian pertama kita, Sekte Haiyang, sudah ada di depan," kata Zovan dengan santai sambil meminum anggur yang ada di cawan miliknya. Mendengar ini semua orang saling memandang. Sekte Haiyang? Bagaimana mungkin mereka bisa meminta perlindungan pada Sekte Haiyang? Bahkan jika mereka adalah satu dari 5 sekte pelindung terkuat di Beizhou, tapi mereka tidak akan cukup kuat untuk menghadapi seorang raja pedang dari Zhongzhou. Mereka bisa saja diratakan dalam satu malam. Kini semua orang dalam karavan itu tampak kebingungan saat melihat Zovan yang sangat tenang. Ada kecurigaan yang terlihat jelas di wajah mereka. Mereka tidak tahu badai apa yang akan datang menerpa Sekte Haiyang nantinya. Setelah 2 jam berlalu, mereka akhirnya sampai di depan lembah bersalju. Di sana Zovan bersama karavannya berhenti, lalu mereka pun keluar dari dalam kereta. Setelah itu seorang penjaga segera memberi hormat dan berseru, "Karavan keluarga Qian telah tiba. Tolong senior Sekte Haiyang membukakan pintu. Ini adalah token dari keluarga kami. Silahkan diperiksa." Pemuda itu segera mengeluarkan plakat miliknya dan kemudian melemparkannya ke dalam lembah yang ditutupi oleh badai salju. Setelah beberapa saat, gelombang fluktuasi menyebar dan lorong es kemudian terbentuk di tengah badai. Seorang pria tua datang dan melihat mereka, lalu memberi jalan. Zovan dan karavannya kembali berjalan dan masuk ke dalam lorong itu. Lalu, setelah mereka semua masuk, lorong itu kemudian tertutup. Di belakang, Bailey Yuyu menatap tajam ke arah karavan Zovan yang kini telah menghilang di dalam badai salju. Dia pun tampak menjadi sangat kesal. "Kau mencoba bersembunyi di balik Sekte Haiyang? Apa kau pikir aku takut dengan mereka semua? Kali ini aku akan menunggu kalian sampai keluar. Lalu saat pintu terbuka, aku akan langsung mengayunkan pedangku ke lehermu, anak kecil. Lihat saja, aku pasti akan membuatmu kencing di celana." Di sisi lain, Zovan telah memasuki lembah dan kemudian lebih dari 50 orang bergegas keluar dalam sekejap. Di depan mereka semua
ada pria parubaya berjubah putih. Matanya tampak agak sipit dan kumisnya menggantung. "Jangan khawatir, ini hanyalah prosedur kami. Tolong keluarkan token kalian masing-masing. Saya akan memeriksanya, apakah benar kalian dari keluarga Qian atau bukan." "Oh, bukankah ini adalah Diakon Chow?" Anda pasti bergurau. "Bagaimana mungkin kami tidak berasal dari keluarga Qian? Saya telah beberapa kali mengirimkan perbekalan ke sektemu." Salah seorang penjaga tertawa dan kemudian segera mengeluarkan token miliknya. Melihat itu Diakon Chow langsung mengangguk. Ternyata itu adalah penjaga Wu. Orang tua ini mengenalmu sejak lama dan kau telah datang kemari beberapa kali. Tapi meski begitu, akhir-akhir ini wilayah kita sedang tidak damai. Jadi kami pun harus berhati-hati dan memohon penjaga Wu bisa memaklumi hal ini. "Ya, aku tidak bisa memungkiri situasi kita sekarang. Maka silakan lakukan tugas Anda," kata penjaga Wu. Setelah itu pemeriksaan pun dimulai. Lalu akhirnya Zhou Fan menyerahkan token miliknya. "Diakon Chow, silakan." Kamu adalah?" "Saya Qian Fon dari keluarga Qian, sekaligus penanggung jawab atas karavan ini," jawab Zhou Fan sambil tersenyum. Dan sekian dulu spoileran kali ini. Di part berikutnya kita akan melihat ini pertarungan yang sedikit panjang. Enggak pertarungan sih. Agak lucu karena nanti akan ada penyerangan dari sekte Haiyang kepada Bai Li Yuyu. Dan nggak tahu nanti apakah bisa sampai di bagian Zhou Fan bertemu dengan Bai Li Yutian. Ya, mari kita saksikan aja nanti di part berikutnya. Shougen di hari Minggu, dan semoga hari kalian menyenangkan. Bye.